Kalau kita mau menang, kita nggak boleh kebobolan. Betul? Betul. Kalau kita nggak kebobolan, kita harus pegang bola. Karena kalau kita pegang bola, kita nggak kebobolan. Lahirlah itu ball possession banyak. Ya kan? Tujuannya apa? Biar nggak kebobolan. Nah, habis pegang bola, next stepnya adalah meng-create peluang. Create peluang dan cetak gol. Ultimate-nya ball possession, create peluang, cetak gol. Bahasa itu penting. Budaya itu penting. Dan bermain bernyerang. Karena mereka dari kecil udah biasa main 4-3-3. Coach, kita masuk ke soal taktik. Tadi Coach mengatakan biasanya Belanda itu 4-3-3 sepak bola menyerang, position ball yang kemarin juga disampaikan oleh Patrick ketika konferensi pers. Tapi masalahnya adalah selama 5 tahun ini kita selalu main 3-5-2 dengan melakukan transisi menyerang. Ya, atau 3-4-3 lah. 3-4-3. Ya. Tom Hay yang menjadi kunci di situ. Ya. Gimana ini bisa merubahnya? Apakah akan cepat, akan mudah, atau akan sulit untuk bagi pemain? Oke, gini. Lu waktu kecil lu suka makan apa? Suka makan ayam goreng. Ayam goreng. Oke, lu dari kecil makan ayam goreng. Oke. Di usia 20 tiba-tiba lu suruh makan steak. Lu makan steak 2-3 tahun. Habis 3 tahun lu mendadak kembali ke ayam goreng. Lu nikmati nggak? Nikmatin aja sih. Lu naik sepeda. Lu dari kecil belajar naik sepeda. Mendadak lu 10 tahun nggak naik sepeda. Emang lu nggak bisa naik sepeda lagi? Kalau kita bicara budaya bermain sepak bola dari usia dini main. Dari usia 6-7 tahun ke 20 tahun. Mendadak main 3-4-3. Mereka berusaha untuk menjalankan sistem ini. Tapi yang gue dengar juga bukan Messi Hilger saja, Kevin Dix pun gak setuju dengan sistem ini. Ini yang gue dengar. Gak setuju tuh karena apa? Karena dia terbiasa dengan main. Gak jalan sistemnya. Lu gak bisa memenangkan cuma ngandelin counter attack. Ngandelin transisi. Karena salah satu kalimat yang kemarin disampaikan Patrick adalah ketika kamu ingin menang, kamu harus mencetak gol. Ya. Mencetak gol ini menjadi masalah di Lu tahu filosofinya apa? Pep itu duta besar total football, anak buahnya Johan Cruyff. Yang mempromosikan total football itu di era 10 tahun terakhir itu namanya Pep Guardiola. Filosofinya kayak apa? Simple. Kalau kita mau menang, kita nggak boleh kebobolan. Betul? Betul. Kalau kita nggak kebobolan, kita harus pegang bola. Karena kalau kita pegang bola, kita nggak kebobolan. Lahirlah itu ball possession banyak. Ya kan? Tujuannya apa? Biar nggak kebobolan. Nah, habis pegang bola, next stepnya adalah meng-create peluang. Create peluang bisa dari segala segi. Nah, ini nanti akan diterapkan. Create peluang dan cetak gol. Ultimate-nya ball possession, create peluang, cetak gol. Secara kualitas kita menunjang untuk itu, Coach. Untuk filosofi itu. Iya, karena lawan kita juga sama levelnya. Beda kalau lu main ball possession, lawan lu Itali, Spanyol, Jepang. Lu di press, panik, hilang bola, selesai. Lawan kita kan gak segitu. Jepang udah kita abaikan kan. Jepang sapu bersih pasti rank 1. Yeah. Oke. Rank 2 ini kan 6 pertandingan 1 kali menang, masih selisih 1 poin loh. Artinya semua masih terbuka. Bukan karena kita pasti lolos. Enggak. Tapi probabilitasnya. Nah, inilah gambling yang diambil oleh Erick Thohir. Dan in this case gue setuju. Dan sebenarnya ini udah berkali-kali gue bilang, Glenn. Bahasa itu penting. Budaya itu penting. Dan bermain bernyerang. Karena mereka dari kecil udah biasa main 4-3-3. Itu udah kalau nonton ngikutin gue udah berkali-kali gue bilang. Coach, yang jadi pertanyaan juga kemarin soal 4 back dan juga 3 back. Kita tahu Rizky Ridho kan di Persija main 3-5-2. Jayit Ses di Venezia main 3-5-2. Apa yang akan membedakan ketika filosofi ini diterapkan dengan 4 back? Dengan selama ini kita main 3 back? Sebenarnya bukan masalah 3-4 back. Masalah intensi menyerang atau bertahan. Di kita 3 back ini pasif di belakang, gak maju. Arsenal juga sebenarnya main 3 back. Tapi maju, Gabriel maju, ini maju, semua maju. Itu Itses juga maju, Mace juga maju. Kalau di sini mereka lebih pasif untuk menerima
siap untuk diserang, kasarnya begitu. Enggak. Jadi 3-4 back itu kan cuma line up. Gue bisa pasang 4 back, Dix masuk ke dalam, ujungnya 3 back juga di belakang. Iya. Atau wingernya keluar, Ivar agak turun, 3 back juga. Ya, ini kan cuma geser-geser pemain. Bukan masalah itu, tapi intensi. Dan kalau lu bicara, emang it says seumur hidup main 3 back terus? Enggak juga sih. Kan enggak, kan baru di Venezia. Waktu dia kecil sampai emang dia main 3 back sampai dia besar sebelum kisah. Kan enggak. Nah kalau Rizky Ridho gue nggak tahu. Ya Rizky Ridho harus bisa adaptasi dengan sistem baru. Kalau enggak ya susah masuk. Siapa yang akan menjadi kunci coach dalam filosofi yang nanti yang diterapkan menurut coach? Tom Haye. Tetap Tom Haye. Ya. Tapi dia akan lebih diberikan free roll kayak Marcelino, lebih bekerja sama dengan Marcelino, ngebantu siapa yang di depan. Either itu strike oleh Romani lah, Milano Jonathan lah, siapalah orangnya itu. Siapapun orangnya, bisa juga Sananta. Bisa juga bilang, oh gue mau main real striker. Ya itu fisik juga kuat. Itu juga yang jadi ini ya. Ya. Jadi belum bisa dipakai timnas kita adalah striker murni ini belum bisa masuk formulasi. Nah, ini tugas Alex Pasto, Danny Lansat melihat. Evaluasi pertandingan lawan AFF, lihat pemain muda siapa di situ. Kualifikasi 6 match ini semua akan sampai detailnya akan dicek lagi. Seberapa penting sih coach melibatkan pemain dalam menentukan taktik? Penting, terutama pemain senior. Itu hal yang normal di Belanda, diskusi dengan pemain, terutama pemain senior ya, dengan kapten, dengan ya berapa pemain senior lah, normal itu. Kenapa? Karena nanti pada saat ada yang nggak paham atau tidak setuju pemain juniornya sama yang senior bisa dijelaskan. Jadi itu normal. Gue juga kaget pas gue denger ternyata nggak terjadi di timnas kita. Diskusi masalah taktikal. Kalau nggak ada friksi itu kan antar pemain. Ya dan ya budaya itu sih yang menjadi menjadi masalah.